Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Dalam Injil Matius 22 ayat 37-39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbicara tentang kasih itu luas sekali ya. Maka kita tidak lepas dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain yang terdapat di dalam ayat yang ke-39 yang dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari-hari ini banyak tagline yang berisi self-love, mengapresiasi kepada diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Walau nggak ada yang mengasihi kita, nggak apa-apa. Yang penting kita mengasihi diri kita sendiri. Sedangkan kalau di Alkitab dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, love yourself. Apakah ada perbedaan antara self-love dan love yourself? Apakah yang selama ini digaung-gaungkan ya di dalam sosial media tentang self-love itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Masih bersama dengan narasumber saya, Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Bagaimana Beka? Haleluya, baik Oh, sekali. puji Tuhan. Ya Ibu, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau di media sosial lah terutama, karena kan banyak sekarang orang udah jarang ya nonton TV, kebanyakan tuh semua info kami dapat dari sosial media. Beredar tagline self-love. Oke. Mengasihi, mencintai diri sendiri. Walaupun gak ada yang sayang sama kita atau sepertinya bagaimana, gak apa-apa. Yang penting kita mencintai diri kita sendiri sehingga kita bisa, istilahnya bisa kuat untuk menghadapi hidup ini gitu Oh, ya. gitu. Nah, menurut kan kalau di Alkitab bilangnya love yourself. Nah, menurut Ibu, self love itu alkitabiah enggak sih? Eh, Kalau kita melihat selintas, kayaknya sih good ya. Kayaknya sih benar, kayaknya sih positif ya. Iya, Karena itu kan sebagai suatu udah yang seperti kayak kita harus kayak menghargai diri sendiri ya, betul. seperti itu sepertinya kayaknya baik gitu ya. Tetapi yang saya dapat ketika saya pernah ya saya mengalami hal tersebut ya. Posisi seperti yang disampaikan BK ini sebetulnya saya sudah pernah ngalamin tuh ketika tidak ada orang yang saya pikir Iya, nggak ada orang yang mengasihi saya. I don't care, pokoknya aku perhatiin diriku sendiri, pokoknya aku mengasihi diriku sendiri, kayaknya seperti itu. eh Hidupku udah fine-fine aja, oke, gitu. Tapi ternyata kalau saya pakai itu terus, ya pemikiran seperti itu dalam kehidupan saya pernah masuk dalam suatu kesepian, iya. ya, tetap merasa sendiri, tetap merasa kesepian. Karena sebetulnya kita itu tidak didesain sedemikian oleh Tuhan pencipta kita. Tuhan Allah yang menciptakan kita tidak mendesain seperti itu. Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang berhubungan, bergantung satu dengan yang lain. Ingat, Makhluk sosial mungkin. ya sosial, tetapi bukan sosial yang kayak sekarang nih, Oh, ya kan? Berbeda dengan sosial yang kayak sekarang. Sosial yang kayak sekarang ini mereka cenderung kepada diri sendiri, oke. ya individu. Ya, Sedangkan waktu Tuhan menciptakan Adam, kemudian dilihat Adam sendiri, kayaknya tidak bisa. Walaupun sudah diciptakan tanaman, binatang-binatang semua, tetap tidak ada yang bisa eh, company dia gitu iya, sebenarnya, yang cocok dengan dia iya, seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan Hawa yang iya. adalah dari yang sudah diciptakan yaitu dari Adam sendiri yang sepadan. Nah, Sepadan ya. supaya bisa mengerti kenapa kalau diciptakan yang satu sepadan ini artinya sama, berasal dari roh Allah Bapa itu juga dan memiliki roh daripada Allah Bapa sehingga komunikasi mereka itu sama. Nah, kalau kita pada saat itu
saya sendiri merasa saya nggak ada orang yang peduli sama saya, yang penting saya peduli sama diri saya sendiri. Ya, itu lama-lama menjadikan diri saya egois, menjadi selfish. Ya, dari self love akhirnya jadi Ya, selfish ya, gitu. dari pertamanya good, baik ya, tapi karena fokus saya hanya untuk diri saya Diri sendiri. sendiri, saya nggak peduli orang lain. Jadi don't care about everyone gitu. Aku nggak peduli siapa aja yang mau terima aku, nggak mau ya udah. Yang penting aku menerima diriku sendiri. Kayaknya good ya. Iya. Tapi itu bukan daripada kehendak daripada Tuhan. Oh, ya. Sepertinya memang baik gitu ya, tapi belum tentu kebenaran gitu ya. Iya, belum tentu kebenaran. Nah, itu berasal dari mana? Kenapa saya bisa muncul self love itu? Karena ada kecacatan dalam diri saya. Yes. Ada suatu kekurangan dalam diri saya. Ada sesuatu yang hancur dalam diri Iya. saya. Yaitu my self esteem, my self image itu hancur. Nah, dengan kehancuran image saya, dengan kehancuran harga diri saya mencoba untuk mencintai diri saya sendiri. Ya kan? Dengan saya mencintai diri saya sendiri, saya pikir setelah saya mencintai diri saya sendiri, kemudian saya kasih harga gitu ya. Iya. Misalnya kasih harga yang mahal, Iya. nantinya orang akan menghargai saya mahal. Iya. Tapi ternyata tidak. Iya sih, betul. Ternyata tidak. Tetap orang pada saat itu tidak menilai saya, tidak menghargai saya. Gitu. Akhirnya justru tambah membuat saya semakin terpuruk, Terpuruk. membuat saya semakin hancur, membuat saya semakin kepahitan, membuat saya semakin sedih, marah terhadap diri sendiri. Nah itu di situ akhirnya. Dan puji Tuhan saya nggak sampai tuh yang namanya depresi, kemudian sampai kalau ada seseorang yang sampai hancur tuh self image-nya, sampai hancur tuh self esteem-nya, dia kemudian tidak ada orang yang betul-betul menghargai lagi. Nah, dia akan masuk dalam suatu depresi dan akhirnya dia akan make a suicide. Iya. Dia akan jatuh kepada dimana dia harus udah deh, nggak ada yang butuh gua, nggak ada perlu lagi gua di dunia ini, gua mati aja. Nah, akan ke sana. Nah, itu asal dari self love yang kayaknya baik, tapi ternyata itu muncul dari kehancuran manusia roh saya gitu. Iya. Betul, dan aku pun pernah ngalamin itu ya Bu. Maksudnya waktu zaman-zaman masih remaja gitu ya, kata orang kan zaman mencari jati diri gitu kan, Ya. apa segala macam, dengan background aku yang apa ya namanya ya, mama tuh single mother gitu ya, jadi aku nggak pernah ngerasain ada bapak, ada punya papa gitu ya di masa pertumbuhan aku gitu. Aku pun sempat mengalami itu ya Bu ya. Jadi apa namanya, down banget, lonely, terus self esteem rendah. Terus aku juga kan agak bongsor dia. Maksudnya jadi ketika aku masuk sekolah Beda beda gitu. sendiri gitu. Pertama dari nama aku beda sendiri. Orang tuh sampai susah nih nyebutnya Rebecca, apa Robeka, apa-apa gitu ya. Pokoknya itu bikin aku down. Terus dengan lingkungan juga, dengan diri aku yang bongsor banget di antara kurcaci gitu istilah, kurcaci gitu. Jadi itu makin bikin aku down, dan dari remaja sampai aku 17 tahun segala macam itu aku sempet hampir mau mengakhiri Ya. ya, aku nggak pernah cerita mungkin ke siapa saja. Jadi aku memang hampir mau mengakhiri hidup aku karena aku udah ngerasa Tidak ada gunanya ya lagi, nggak nggak ada ada guna. lagi orang yang perhatikan. Ya, Betul. itu pasti akan ada di dalam kehidupan setiap kita itu ada masa-masa seperti itu ada, dan di dalam kehidupan saya pun ada. Ya seperti itu. Cuman saya tidak sampai untuk mengakhiri kehidupan saya, tetapi saya semakin menjadikan diri saya liar. Saya semakin sudah, I don't care about everything, this is my life ya. Seperti itu. Jadi saya efeknya berbeda mungkin dengan Becca. Kalau saya tidak peduli lagi. Karena dasar dari self love itu saya menjadikan diri saya betul-betul selfish dan tidak peduli.
Ya, ini hidup gue selama aku nggak ganggu hidup lu jangan ganggu hidup gue, Iya, kan gitu kan, seperti betul. itu. Nah, itu kita jaga, tapi ternyata kita nggak bisa hidup kayak gitu, dan Iya, itu bukan kehendak dari Bapa kita yang di surga. iya, Dia tidak menghendaki kita menjadi manusia yang egois, betul. tidak menghendaki kita untuk hidup sendiri seorang diri di dunia. Malah Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya, dengan semuanya itu, bukan kamu udah berdua aja, hidup sendiri aja begitu. Ya, enggak. Sudah pelihara semua yang sudah aku berikan ini, berdua aja, nggak usah beranak cucu, enggak. Tapi harus beranak cucu. Itu perintah dari Bapa. Iya, Artinya berkembang, bergaul, banyak hubungan seperti itu. Bukan kita menjadi seorang diri. Ya, memang keadaan sekarang ini dengan dunia, dengan kecanggihan teknologi ya, semuanya, ini kadang-kadang membuat orang jadi malas keluar, ya. Karena di betul, rumah aja semuanya sudah terjamin betul. semuanya. Segala sesuatu bisa melihat semua dengan hanya pegang sesuatu di sini, HP di sini. Mau beli apa-apa juga Iya, betul. bisa langsung begini, nggak usah keluar, nggak kena matahari, nggak usah ketemu-ketemu orang, halo-halo begini, nggak kena panas, nggak kena hujan, Betul. makanan sudah datang, enak di rumah. Itu menjadikan manusia itu menjadi kayak masuk di dalam suatu penjara, ya. Justru sepertinya kemajuan teknologi ini sepertinya baik, tapi justru mau memenjarakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Betul. Tidak menjadi bebas. Sepertinya mereka bebas, tapi justru mereka terikat. Terikat ya, iya. Apalagi pandemi ini ya, Nah, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, yang memaksa kita untuk stay at home, nggak boleh ya. kemana-mana. Itu yang bikin makin begini lah Nah, gitu. menjadi orang menjadi egois. Nah, Iya, kalau lama-lama kamu dengan selfish tadi, pasti akan menuju ke self pity. self pity, Ya, yaitu mengasihani mengasihani. diri sendiri. Iya, Aduh, kenapa ya saya begini ya? Kenapa? Jadi kita mengasihani diri sendiri karena kita hanya melihat diri, persoalan kita, masalah kita. iya, Terus kita bandingin dengan orang lain, muncul lagi. Kok dia dapat, kok saya enggak? Tuh kasihan banget kayak gini gini gini. Nah, dengan self pity ini lama-lama jadi selfish, self. egois, dan dengan demikian akhirnya tuh hancur deh semuanya. Maka tidak ada hubungan, pergaulan tuh tidak ada lagi. Sedangkan firman Tuhan yang tadi BK baca di dalam Matius 22, Tuhan berkata bahwa di dalam dunia ini Tuhan memberikan, ditanya ketika itu pada dengan ahli Taurat, ya, hukum mana yang berkuasa, yang Iya, paling terutama terutama, dan Tuhan berkata yang nomor satu adalah kasihlah Tuhan Tuhan Allahmu Allahmu dengan segenap dengan segenap hatimu, hatimu, ya, dengan segenap apa, jiwamu, jiwamu, dan dengan segenap akal akal budi. budimu. Dan juga ada terjemahan lagi di, kalau itu Matius ada mungkin di kitab lain, dengan segenap kekuatanmu, ya. Itu artinya apa yang kamu punya, ya. Kemudian yang kedua adalah kasihlah dirimu sendiri. Bukan, Oh, kasihilah sesamamu nah, manusia. berarti hukum yang Tuhan kehendaki untuk kita, bukan hukum ini berarti harus kita, maksudnya harus apa ya, kita terhukum. Tapi ini yang harus kita lakukan. Kita nomor satu harus mengasihi Tuhan dengan segala yang kita punya, segalanya, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian kita harus mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama ini sudah jadi jauh berbeda dengan tadi yang BK sampaikan, yaitu self love, itu sudah berbeda, Ya, sudah. ya kan? Ya. Kalau ini mengasihi sesama berarti kita harus melihat, oh, kanan kiri ada, oh ternyata ada BK, oh ternyata ada teman lain, oh ternyata ada orang tua. Nah, kita harus melihat kanan kiri. Tapi Ya, kalau self love tidak memandang kanan kiri, gini aku tidak ke sendiri. depan, tapi ke sini. Diriku, diriku, I, begitu kan, seperti itu. Aku. Me, myself, and I. Nah, gitu kan? Itu kayaknya keren banget, tapi itu bukan dari Bukan Tuhan, dari ya. Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ketika kamu mengasihi seseorang, itu seperti kamu juga mengasihi dirimu. Nah, ada yang bilang kita tuh nggak bisa mengasihi orang kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri. Betul, Nah, betul sekali. bagaimana caranya yang menurut firman Tuhan
supaya kita tuh bisa mengasihi diri kita sendiri, bukan yang self love ya, Mm-mm. tapi mengasihi diri kita sendiri sehingga kita bisa mengasihi orang lain Ya, gitu. pada saat itu saya ceritain apa yang saya alamin ya, Ya. selintas aja. Ketika saat itu saya merasa saya tidak ada orang yang mengasihi saya, baik pria kayak siapa, orang tua pun kayaknya juga nggak mengasihi saya. Ini namanya anak muda kan, Iya. karena dilarang ini kan gitu Iya kan. betul. Kita langsung pikir orang mereka nggak ngasihin kita. Nah, ketika seperti itu malah saya terpuruk, dan ketika terpuruk seperti itu saya jatuh sampai akhirnya saya tidak percaya lagi tentang love, tentang kasih. Saya tidak bisa mempercayainya lagi. Kalau ada orang berkata, aku mengasihimu, saya pikir main-main dia pasti. Akhirnya saya permainkan dia, saya yang permainkan dia. Ya, dengan demikian, karena sebelum saya dipermainkan, lebih baik saya yang Ih, mempermainkan. Itu yang saya lakukan. Ya, dan ketika itu sampai akhirnya suatu saat saya jatuh dan Tuhan yang mengangkat saya. Dan ketika itu saya tidak perlu cerita, nanti waktunya habis, nanti next time deh kita cerita iya lagi ya. betul ya. Ya, ketika Next itu time. Tuhan angkat, itu boleh seru nanti kita ini ya. Kita itu Tuhan angkat di tahun 2001. Kemudian dia berkata bahwa dia mengasihi saya. Saya kaget. Percaya gak Bu waktu dibilang gitu sama Tuhan? Saya kaget juga, kok bisa ya? Saya tahunya tuh, saya baca Alkitab semuanya. Tuhan tuh kan maha besar, luar biasa. Kok masih mau mengasihi saya, orang yang bejat, yang sudah rusak, yang penuh dosa, lumpur seperti ini? Kok Tuhan mau tanpa saya dibersihkan dulu? Iya. Pada saat itu dia mau. Nah, dari situ tuh saya menemukan yang saya sudah cerita minggu lalu, hari yang lalu, tentang true love itu. Saya menemukannya. Dan ketika itu saya hanya bisa accept, menerima. Saya terima. Karena saya nggak bisa give back, itu nggak bisa. Karena saya nggak punya kasih, itu nggak punya. Karena sudah habis buat diri saya sendiri. Iya. Gitu loh. Jadi kasih saya dari saya buat saya habis deh gitu. Nah, saya nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kepada saya kasihnya. Kasihnya dia diberikan kepada saya terlebih dahulu. Baru ketika saya menerima kasihnya itu, saya bisa melihat who am I. Self esteem, self image saya berubah. Oh, ternyata Tuhan itu menciptakan saya sedemikian. Iya. Dan dia mengasihi saya sedemikian. Even though saya sudah jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi saya. Dan dia bahkan mau mengangkat saya. Dan dia tetap memeluk saya. Dengan demikian, maka harga diri yang saya buang-buang jauh-jauh ke bawah, ke atas nggak laku, ke bawah akhirnya kan gitu kan. Akhirnya saya kembali seperti yang Tuhan pandang saya, yaitu saya sebagai biji matanya, sebagai yang dikasih. Saya bisa melihat diri saya apa yang dipandang Tuhan. Dengan demikian baru saya bisa mengasihi kembali Tuhan. Dengan kasihnya siapa? Dari kasihnya Tuhan sendiri. Kasih yang Tuhan berikan kepada saya, baru dengan kasih tersebut saya baru bisa membalas atau mengutarakan I love you Jesus, baru bisa. Dan setelah itu baru saya bisa, dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saya bisa mengasihi kedua orang tua saya lagi. Karena sebab pada saat itu saya sudah pernah tidak mengasihi mereka, ya, karena saya pikir mereka tidak suka sama saya, membenci saya gini-gini, dan dengan segala kelemahan mereka, saya menjudge mereka bahwa mereka tidak mengasihi saya. Ya, padahal mereka enggak, mereka tetap mengasihi saya, sehingga saya bisa mengasihi mereka kembali dengan kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Karena kalau dengan kasih saya, keadaan mereka saat itu belum berubah. Iya. Namanya orang tua masih keras kan, aturan semuanya baik. Tapi karena saya sudah menerima kasih daripada Yesus Kristus, jadi saya bisa menerima keberadaan daripada orang tua saya tanpa menuntut mereka untuk berubah. Yaitu kasih yang sama tadi yang Tuhan berikan pada saya, tanpa menuntut saya untuk berubah dulu. Nah, itu baru bisa saya mengasihi. Dan setelah saya mengasihi, menerima diri saya, ternyata saya ini diciptakan sedemikian. Nah, itu berarti saya love, bukan love self love, tapi saya mengasihi diri saya seperti Tuhan mengasihi saya.
barulah dengan kasih itu kita bisa mengasihi orang lain. Baru bisa. Jadi bukan dengan kasihnya kita. Iya, kalau dengan kasih kita mah terbatas ya. Terbatas banget, begitu orang itu nyakitin kita udah nggak balas Iya, lagi ya seperti itu. kalau katanya sekali 2 kali, mah masih gua maafin, tapi yang ketiga kali tiada maaf bagimu. Iya, Biasanya hitungan seperti sampai itu. 3. Saya dulu juga hitungan sampai 3. Biasanya kan kayak gitu ya. 3 kali hitungan aja cukup gitu. Ya. Aduh, ya. Iya. Wow, luar biasa. Berarti memang kita tuh harus benar-benar ketemu dulu dengan the true love, Yes. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yes. Barulah kita bisa mengasihi diri kita, menerima. Keadaan kita dengan mengasihi kita bukan dengan self love, Yap. tapi dengan kasih Tuhan, yaitu keberadaan kita, yaitu ketika kita menerima mengasihi diri kita dari kasih Tuhan itu kita menerima segala kelemahan kita juga menerima segala kelebihan daripada kita. Ya, tetapi kalau yang self love itu saya nggak terima kelemahan saya. Iya. Pada saat saya mengasihi diri saya, yang namanya kelemahan itu saya pinggirin, Iya. pinggirin jauh-jauh. Ya, yang saya cinta itu yang bagus-bagusnya dari saya. Betul kan? Betul. Beka juga gitu. Iya, betul. Tapi kalau dengan kasih dari Tuhan, true love, itu saya bisa terima kelemahan saya apa, kekurangan saya apa. Ini semua saya bisa terima dan saya serahkan kembali kepada Tuhan. Biarlah kalau Tuhan mengendaki mengubah, maka dialah yang akan mengubah. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Enggak saya buang, enggak saya simpan, tapi malah justru saya, ini loh Tuhan kelemahan saya, ini Tuhan kekurangan saya serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan ambil. Nah, itu baru bisa. Ya, luar biasa ya Ibu. Dan memang hari-hari ini tuh yang kena ya, itu adalah generasi muda memang. Ya, orang-orang yang memang aktif di sosial media, dan rata-rata kan sebagian besar pasti anak-anak muda yang dengar tentang self love, tagline self love. Bahkan aku sempat terkecoh juga gitu ya. Waktu itu sempat aku lagi down-downnya, aku sempat bilang ya aku bisa bertahan gitu ya, aku bisa bilang terima kasih buat diriku gitu ya. Tetapi ternyata itu salah gitu ya. Aku pikir oh that's fine, itu baik lah, maksudnya berterima kasih sama diri sendiri, bisa survive gitu ya waktu era-era pandemi itu kan awal-awal, udah sampai aduh Tuhan gitu ya, udah sampai down banget gitu kan, cuman bisa berhasil. Terus aku kayak ini, makasih ya BK udah bisa bertahan gitu kan, ternyata itu salah ya Bu ya. Salah besar. Aku baru tahu itu. Siapa diri kita? Iya betul. Ya kan, kalau kita mau mengucap syukur terima kasih tidak lain hanya kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membuat kita bisa survive. Dialah yang membuat kita ini bisa tetap hidup sampai hari ini. Iya betul. Ya. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah ada dalam kehidupan kita, Dia yang membuatnya, Dia yang mengadakan semuanya. Ya kalau kita hari ini masih ada, itu karena Dia, bukan karena kebaikan kita, Ya betul. bukan karena kepandaian kita, ya kan? Apalagi juga kalau kita ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena kemauan kita, bukan maunya kita sendiri, bukan karena baiknya kita ya gini. Tidak, itu hanya karena kasih dari Tuhan supaya kita ini diselamatkan. Dan Dia memberikan imannya itu kepada kita, Dia memberikan kasihnya itu kepada kita. Lalu kenapa kita thanks yourself, mengucap syukur atau terima kasih kepada diri sendiri? Itu salah banget, dan itu bukan dari Alkitab, bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Sangat bukan dari Tuhan. Dan tidak ada ya. Segala ucapan syukur, firman Tuhan berkata, segala ucapan syukur, segala pujian hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya betul, bukan untuk diri kita sendiri ya, tetapi untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memampukan kita untuk bisa melewati semuanya itu. Iya, nah itu bahaya loh itu seperti itu BK. Saya malah nggak tahu kalau ternyata ada seperti itu Ada, sekarang. dan saya sempat tertipu Tuhan. Nah, itu Minta berbahaya, ampun itu biasanya sekali. adalah dari iblis, karena iblis selalu mau menipu. Iblis itu selalu ingin dipuji. Nah kalau kita ini memuji diri sendiri, terima kasih, oh hebat kamu, berarti kita ini adalah golongannya Lucifer. Lucifer itu adalah sesuatu malaikat yang menyembah Tuhan, yang mau dipuji, yang selalu ingin dapat pujian. Nah kalau itu aliran itu atau gimana, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari pikiran iblis. Iblis yang mau dipuji. Kalau kita mau dipuji, nah itu berarti menjadikan diri kita sombong. Nah itu iblis banget gitu loh.
Nah, itu berbahaya dan itu kayaknya ditutup dengan sesuatu yang halus ya, tidak Iya, terasa ya subtle seperti itu subtle ya. banget ya maksudnya. Iya, Sampai kita pun tertipu gitu iya, istilahnya gitu. seperti itu. Nah, itu salah, salah banget ya. Kalau ada nih yang seperti itu, maaf ya, itu berasal dari iblis. Karena iblis selalu ingin dipuji. Nah, kalau kamu berkata terima kasih kepada dirimu, berarti kamu memuji dirimu sendiri dong. Seperti itu. Kamu Iya, memuji dirimu sendiri, ya kan? iya betul. Nah, berarti kalau kamu memuji dirimu sendiri, kamu menjadi apa? Sombong. Nah, itu dari siapa? Iya, Iblis. Dan untuk apa ujung-ujungnya? Menjauhkan kamu dari hubunganmu dengan Tuhan Yesus. karena merasa aku bisa Kamu bisa sendiri. sendiri. You can do it. You can do it. You can do it. You have a win. You have a victory. Oh, you can do it. Ya, kayak gitu. Kamu bisa. Kamu bisa. Nah, itu kayaknya good. Ya, tetapi tidak. Tidak ya. Ya. Selama di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak membutuhkan kemampuan kita. Iya. Kita tidak perlu bisa, tapi biar Tuhan Yesus yang bisa. Amin. Ya. Iya. Selama kita masih merasa bisa, maka dia tidak akan menampakkan, tidak akan menunjukkan kehebatannya. Tapi begitu kita melepaskan, dengan tadi saya katakan, mengakui kelemahan kita. Ada kelemahan, Tuhan kami tidak mampu, kami tidak bisa. Ketika kami mengatakan Tuhan kami tidak mampu, kami tidak bisa, itu kami mengangkat kedua tangan kami. Dan itu mengizinkan dia, artinya bukan hanya mengizinkan, membiarkan dia untuk intervene, untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan dia akan menyatakan itu. Dengan ketika dia menyatakan itu semua, maka dia akan mengubah semuanya itu. Lalu kenapa kita mesti mengucap syukur pada diri kita? Atau memberikan salut kepada diri kita sendiri? Nguat-nguatin diri, nguat-nguatin gitu. Ya, ya itu, begitu. Jadi kalau kita tidak mampu, itu nggak masalah. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu kemampuan kita. Ya. Tuhan sangat tahu, ya. Tapi Tuhan mau kejujuran kita untuk mengakui, Tuhan, aku nggak mampu, aku membutuhkanmu. Nah, ini yang dipentingkan oleh Tuhan. Makanya itu tadi di ayat yang BK baca adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan juga ada dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kuat, artinya kalau kamu nggak kuat, dengan apa yang ada itu kamu mengasihi dia. Dan dia akan mengasihi seperti yang dia kasih sudah kepada kita, yang full, yang luar biasa. Dan kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi, menerima diri kita. Artinya mengasihi sesama seperti diri kita. Kalau kita menerima diri kita, ada kekurangan, ada kelemahan, kelebihan. Ya. Nah, kita juga harus mengasihi. Saya punya kelemahan, ya, saya punya kekurangan. Saya juga harus mengasihi BK dengan menerima segala kekurangan dan kelemahan daripada BK. Tapi kalau saya tidak bisa menerima diri saya, tidak mengasihi diri saya dengan kelemahan saya, maka ketika BK menonjolkan atau nampak suatu saat kelemahannya kepada saya, kekurangannya, maka saya nggak mengasihi kamu lagi. Nah, itu Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita mengasihi sesama itu seperti kita menerima kelemahan kita. Wow, luar biasa ya. Saya belajar banyak gitu ya. Kadang apa yang kita anggap baik, kita bilang wah ini bagus, ini quote-quote yang oke, ini apa baiklah gitu ya. Ternyata belum tentu itu adalah kebenaran dari firman Tuhan gitu ya. Dan yang saya juga sempat terkecoh gitu ya ketika menurut saya itu baik, ketika saya menguat-nguatin diri saya atau apa gitu, ternyata itu bukan kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, yang seperti saya bilang tadi Bu, sebagian besar pengguna sosial media itu adalah anak-anak muda. Dan sedang mungkin ya, aku nggak tahu ya, maksudnya tenggelam dengan dan percaya dengan, ya mungkin sempat tertipu juga seperti aku gitu ya, dengan kata-kata self love ini. Apa sih pesan Ibu buat anak-anak muda nih sekarang ini yang mengalami dan menggaung-gaungkan tentang self love itu? Ya, pertama sih saya mau untuk anak-anak muda yang hanya apa itu ya terpesona dengan kata-kata seperti itu, kembalilah ke Alkitab, kembali kepada Alkitab, back to the Bible, dan kembalilah kepada kasih-Mu mula-mula, yaitu di mana Tuhan Yesus
menerima kamu apa adanya. Dan bila kamu belum menerima Tuhan Yesus, berilah dirimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu apa adanya tanpa kamu harus melakukan sesuatu perubahan terlebih dahulu. Tapi accept Him, terima Dia dengan apa adanya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Dan Dia mengasihimu dengan sedemikian rupa. Dengan apa adanya keadaanmu, Dia tetap mengasihimu. Dan kalaupun kamu sudah menerimanya, barulah kamu akan merasakan kasihnya Dia yang sempurna itu ada di dalammu, yang sesungguhnya mengasihi kamu. Dan kamu juga akan menerima dirimu, mengasihi dirimu dengan sedemikian rupa. Dan kamu baru bisa mengasihi Tuhan lagi dan mengasihi sesama. Jadi jangan hanya self-centered. Ya, kalau kita tadi dengan istilah BK self love itu akan menjadi masuk kemana self pity, ya. Kemudian self pity akan menjadi self center, ya, menjadi selfish, hanya fokus pada diri sendiri. Sedangkan Tuhan tidak pernah fokus pada diri sendiri, tapi Tuhan selalu adalah untuk kita semua. Ya, dan Tuhan menghendaki kita tidak menjadi selfish. Nah, kalau kita tahu tuh yang selfish itu pasti from the devil, ya, dari iblis. Itu sih saya ingin sampaikan. Jadi kalau kamu merasa kekurangan kasih, kayak gak ada yang ngasih aku gak ada yang merhatiin aku. Anak muda, dimanapun kau berada, saya pernah berada di tempatmu. Ya, saya pernah berada ketika saya merasa tidak ada satupun yang memperhatikan saya, tidak ada satupun yang mengasihi saya. But ternyata ada satu orang yang sangat mengasihi saya. Ada satu orang yang sangat mengasihi dirimu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi dirimu. Buka hatimu, berikan hatimu kepadanya, dan terimalah kasih-Nya yang sejati. Kasih-Nya yang sempurna itu terimalah. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh podcast kita pada hari ini, dan saya berdoa setiap kita anak-anak muda yang mendengarkan dan melihat podcast Up Close and Personal episode kali ini, kita semua boleh diubahkan oleh Tuhan dan kita boleh menerima kasih Tuhan yang sejati, itu. Terima kasih untuk Ibu Elke, sharing-sharingnya luar biasa. Saya belajar banyak banget hari ini tentang kasih dan tentang Tuhan. Sampai dulu di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat supportnya. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast kita. Be ready for He is coming. God bless you all. God bless you.